Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Anggra Pratama, NPM 1313051061. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Herman Tarigan, MPD, selaku pembahas. Yang terhormat Bapak Dr. Rahmat Hermawan, MKes, selaku pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Ade Jubaidi, MPD, selaku pembimbing 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Model Latihan Fisik untuk Melatih Kepercayaan Diri pada Anak Usia Dini. Latar belakang. Pendidikan anak usia dini telah dipandang sebagai sesuatu yang sangat strategis dalam rangka menyiapkan generasi mendatang yang unggul dan tangguh. Usia ini disebut juga dengan usia emas atau golden age, di mana anak tersebut akan mudah menerima, mengikuti, melihat, dan mendengar segala sesuatu yang dicontohkan, diperdengarkan, serta diperlihatkan. Pendidikan anak usia dini harus memperhatikan seluruh potensi yang dimiliki setiap anak untuk dikembangkan secara optimal melalui cara yang menyenangkan, bergembira, penuh perhatian, dan kasih sayang, sabar dan ikhlas. Menurut Harun, 2009, nomor halaman 48. Gerak motorik. Salah satu aktivitas yang dapat diberikan untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar pada anak yaitu melalui aktivitas yang melibatkan kaki, tangan, dan keseluruhan anggota tubuh. Menurut Hurlock 1978 halaman 151. Percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis seseorang di mana individu dapat mengevaluasi keseluruhan dirinya sehingga memberi keyakinan kuat pada kemampuan dirinya untuk melakukan tindakan dalam mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya. Menurut Setiawan 2004 halaman 14. Percaya diri. Identifikasi masalah. Yang pertama, ketidakpercayaan diri pada anak usia dini untuk melakukan gerak motorik dalam lingkungan sekolahnya. Yang kedua, keterbatasan kemampuan guru untuk meningkatkan kepercayaan diri untuk anak usia dini. Yang ketiga, siswa memiliki kemampuan yang rendah untuk melakukan aktivitas atau gerak motorik dengan cenderung diam. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah kebutuhan pengembangan model latihan fisik untuk meningkatkan percaya diri pada anak usia dini perlu dikembangkan? Yang kedua, apakah pengembangan model latihan fisik untuk meningkatkan percaya diri pada anak usia dini bisa dijadikan bahan referensi guru untuk diterapkan? Yang ketiga, model latihan apa sajakah untuk meningkatkan percaya diri pada anak usia dini? Tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan model latihan fisik untuk meningkatkan kepercayaan diri pada anak usia dini. Yang kedua, menjadikan alat bantu guru untuk meningkatkan kepercayaan diri pada anak usia dini. Manfaat penelitian. Yang satu, penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi guru penjaskes usia dini untuk menjadi bahan ajar meningkatkan kepercayaan diri untuk model latihan ini. Yang kedua, mempermudah guru dalam menerapkan gerak motorik pada anak usia dini. Yang ketiga, bagi prodi sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa yang akan meneliti dengan topik penelitian lainnya. Kajian teori. Konsep pengembangan model menurut Sugiono 2011 halaman 9 menyebutkan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang akan digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Penelitian dan pengembangan dapat juga digunakan untuk menilai suatu produk dalam kegiatan belajar mengajar. Multimedia. Multimedia adalah kumpulan dari beberapa media. Media merupakan kombinasi dari audio, data teks, animasi, gambar, video, dan interaksi dalam menyajikan informasi. Jadi multimedia merupakan penyatuan dua atau lebih media komunikasi seperti teks, grafik, animasi, audio, dan video dengan ciri-ciri interaktif komputer untuk menghasilkan satu gambar yang menarik. Kajian teori pembelajaran motorik menurut Ruby 2012 halaman 209, McGill 2007 halaman 247,
Richard 2005 halaman 302. Pembelajaran motorik adalah suatu proses pengubahan perilaku gerak peserta didik untuk latih untuk pembekalan pengalaman yang sengaja dirancang melalui aktivitas bermain agar proses perubahan keterampilan gerak menjadi efektif dan efisien. Kajian teori unsur-unsur pokok motorik. Yang pertama, unsur kemampuan fisik. Menurut Ruby 2012 halaman 212 menyatakan bahwa beberapa unsur kemampuan fisik antara lain kecepatan, ketahanan, kelincahan, fleksibilitas, keseimbangan, koordinasi, dan ketajaman indera. Yang kedua, unsur kemampuan mental. Fungsi kemampuan mental adalah memberikan komando gerak sesuai yang diinginkan kepada sistem penggerak tubuh. Kemampuan mental diperlakukan untuk mendukung terciptanya gerak yang efektif dan efisien. Yang ketiga, unsur kemampuan emosional. Kemampuan emosional merupakan salah satu faktor yang mendukung terjadinya gerak yang efektif dan efisien. Beberapa hal yang dapat digolongkan dalam kemampuan emosional antara lain. Yang pertama, kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan. Yang kedua, memiliki sifat positif terhadap prestasi geraknya. Menurut Ruby 2012 halaman 214. Kajian teori percaya diri. Percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis seseorang, di mana individu dapat mengevaluasi keseluruhan dari dirinya sehingga memberi keyakinan kuat pada kemampuan dirinya untuk melakukan tindakan dalam mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya. Menurut Setiawan 2014 halaman 14. Jenis latihan untuk meningkatkan percaya diri. Yang pertama, berjalan di atas bambu. Model latihan ini adalah salah satu metode untuk meningkatkan percaya diri. Pada latihan ini banyak mengandung unsur latihan, keseimbangan, menjaga keamanan dalam latihan. Untuk usia dini ini perlu rangkai demikian rupa, sehingga aman dan digunakan apa. Adapun ketentuan keamanan latihan yaitu bambu horizontal sepanjang 3 meter dan tinggi dari permukaan tanah itu 30 cm. Yang kedua, melompati box. Model latihan ini adalah salah satu metode untuk meningkatkan percaya diri. Pada latihan ini mengandung unsur latihan keseimbangan dan daya ledak otot tungkai untuk melompati box ke box lainnya, sehingga aman digunakan. Adapun ketentuan keamanan latihan yaitu tinggi box 30 cm dengan lebar sisi 50 cm, jarak dari box ke box lainnya yaitu 60 cm. Yang ketiga, melewati gawang atau melewati jaring. Model latihan ini adalah salah satu metode untuk meningkatkan percaya diri. Pada latihan ini banyak mengandung unsur latihan keseimbangan, kekuatan mencengkram, dan kekuatan otot lengan untuk menjaga dan menuruni jaring tersebut. Menjaga keamanan dalam latihan untuk usia dini ini perlu dirangkai sedemikian rupa sehingga aman digunakan. Adapun ketentuan keamanannya yaitu bambu berbentuk segitiga dengan lebar 2 meter dan tinggi 1 meter, dilapisi dengan jaring tambang. Pelaksanaan latihan kepercayaan diri. Anak usia dini dibimbing oleh guru untuk melakukan sirkuit latihan untuk meningkatkan kepercayaan diri pada siswa anak usia dini, yaitu diawali dengan berjalan di atas bambu horizontal sepanjang 3 meter dengan tinggi 30 cm. Kemudian berlari ke pos melewati beberapa box dengan jarak 60 cm dan box ke box lainnya sampai pada pos terakhir yaitu memanjat jaring tambang setinggi 1 meter. Semua latihan itu perlu pengawasan guru dengan motivasi sebagai pemicu percaya diri untuk anak usia dini tersebut. Kerangka pikir. Perkembangan model latihan meningkatkan kepercayaan diri pada saat ini menjadikan kita sebagai guru menjadi lebih terpacu dan mengembangkan dan meneliti perkembangan model latihan meningkatkan kepercayaan diri khususnya untuk anak usia dini. Dalam hal ini, peneliti menganalisis model variasi latihan kepercayaan diri pada anak usia dini sebagai acuan untuk mengembangkan berbagai latihan khususnya latihan meningkatkan kepercayaan diri pada anak usia dini. Hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban-jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Peneliti telah dinyatakan dengan bentuk kalimat pernyataan. Menurut Sugiono
2013 halaman 64. Mendefinisikan hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu dengan pengembangan model latihan meningkatkan kepercayaan diri pada usia dini sebagai referensi guru untuk mengajar olahraga khususnya usia dini. Metode penelitian. Pengembangan model latihan fisik kepercayaan diri pada anak usia dini ini menggunakan model penelitian dan pengembangan Research and Development dari Borg and Gall 1983 halaman 775 yang terdiri dari 10 langkah dalam penelitian, antara lain yang satu, Research and Information Collecting, yang kedua, Planning, yang ketiga, Development of the Primary Form of Product, yang keempat, Preliminary Fit Testing, yang kelima, Main Product Revision, yang keenam, Main Field Test, yang ketujuh, Operational Product Revision, yang ke-8, Operational Field Testing, yang ke-9, Final Product, yang 10, Documentation and Implementation. Langkah-langkah penelitian. Yang satu, melakukan penelitian dan pengumpulan informasi. Yang kedua, melakukan pencernaan. Yang ketiga, pengembangan jenis atau bentuk produk awal. Yang keempat, melakukan uji coba lapangan tahap awal dengan menggunakan 15 subjek. Yang kelima, melakukan revisi produk berdasarkan masuk dan saran-saran dari ahli. Yang keenam, melakukan uji lapangan utama dengan 25 subjek. Yang ketujuh, melakukan revisi terhadap produk operasional. Yang ke-8, melakukan uji produk utama. Yang ke-9, melakukan revisi terhadap produk akhir berdasarkan saran dengan uji coba lapangan. Dan yang terakhir, membuat laporan mengenai produk pada jurnal dan kerjasama dengan penerbit. Karakteristik model yang dikembangkan. 1. Sasaran penelitian. Pengguna yang menjadi sasaran dalam penelitian mengembangkan model latihan kepercayaan diri pada anak usia dini adalah guru penjaskes usia dini. Yang dua, subjek penelitian. Teknik pengambilan subjek yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan sampling jenuh atau sensus, yang dikenal juga sebagai semua anggota populasi digunakan sebagai subjek penelitian. Langkah-langkah pengembangan model. Yang pertama adalah menentukan masalah dan potensi yang menjadi dasar pengembangan model. Yang kedua, selanjutnya dilakukan pengumpulan informasi sebagai landasan pemikiran. Yang ketiga, pembuatan model. Yang keempat, validasi desain dilakukan oleh ahli. Yang kelima, revisi dari hasil uji ahli. Yang keenam, uji coba produk. Yang ketujuh, revisi hasil uji coba produk. Yang ke-8, uji coba pemakaian atau uji kelompok yang lebih besar. Yang ke-9, revisi produk kedua. Yang ke-10, model dapat diproduksi. Penelitian pendahuluan dilakukan dengan studi literatur, studi pengumpulan data lapangan, pengamatan proses, identifikasi permasalahan yang dijumpai pada kepercayaan diri melakukan olahraga pada anak usia dini di TK Kurnia Ceria, Bandar Lampung, dan deskripsi serta temuan yang didapatkan di lapangan. Perencanaan pengembangan model. Langkah selanjutnya adalah membuat produk awal berupa rangkaian pengembangan model dalam latihan kepercayaan diri pada anak usia dini yang nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk untuk mempermudah proses latihan kepercayaan diri sehingga dapat memperoleh tingkat kepercayaan diri saat melakukan suatu hal yang dilakukan di lingkungan sekolahnya. Produk awal tersebut dituangkan dalam model latihan. Validasi, evaluasi, dan revisi model. Yang pertama, telaah pakar. Yang kedua, uji coba kepada kelompok kecil. Yang ketiga, revisi. Yang keempat, uji coba lapangan. Yang kelima, revisi.
Teknik pengumpulan data dan uji efektivitas produk. Yang pertama, ahli gerak motorik. Terdapat 11 instrumen penilaian yang diberikan kepada ahli gerak motorik anak untuk menilai kelayakan produk yang dihasilkan. Ahli bahasa. Terdapat 8 instrumen penelitian yang diberikan kepada ahli bahasa untuk menilai kelayakan produk yang dihasilkan. Ahli multimedia. Terdapat 8 instrumen penilaian yang diberikan kepada ahli multimedia untuk menilai kelayakan produk yang dihasilkan. Analisis. Presentase hasil evaluasi oleh ahli. Presentase keterangan makna. 80% sampai 100 keterangannya adalah valid, maknanya layak digunakan. 60% sampai 79% keterangannya cukup valid, maknanya layak digunakan. 50% sampai 59% keterangannya kurang valid, maknanya diperbaiki. Kurang dari 50% keterangannya tidak valid, maknanya diperbaiki. Implementasi model. Implementasi produk hasil akhir penelitian riset dan pengembangan model berupa model latihan kepercayaan diri pada anak usia dini untuk dapat dipergunakan sebagai kelayakan dan keaktifitasan model latihan tersebut diketahui. Dalam beberapa periode tertentu dapat digunakan dan diimplementasikan di taman kanak-kanak atau PAUD atas pada proses menggunakan atau melakukan kepercayaan diri untuk olahraga. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.